Suara aku apakah terdengar jelas? Yes. Kita Jelas, langsung mulai ya. jelas. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga Pak Jendra. Senang banget kita bisa ketemu ya bareng-bareng di webinar Hypno Coach Name. Malam ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita anggap sepele ya, yaitu nama. Banyak orang bilang apalah arti sebuah nama gitu. Tapi ternyata nama punya energi besar yang bisa mempengaruhi rezeki, kesehatan, bahkan jodoh kita. Gitu ya. Jadi nama ini bukan cuma nama orang saja, tapi juga bisa jadi nama usaha, nama brand, gitu ya. Nah, dan pastinya saya nggak sendirian, saya ditemani oleh orang yang luar biasa. Beliau adalah seorang konsultan nama sekaligus founder dari Hypno Coach Name. Ya. Orang-orang sudah banyak sekali, Pak Jendra ini sudah banyak sekali membantu banyak orang ya, banyak sekali testimoninya, ada ribuan nama yang sudah beliau cek, juga testimoninya sudah banyak sekali. Beliau juga memberikan saya banyak pelajaran ya tentang energi di balik sebuah nama. Dan saya juga sudah punya nama baru nih yang Pak Jendra kasih gitu ya. Nah, nama ini sudah energinya udah lebih selaras dan cocok untuk diri saya. Jadi, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung kasih waktunya ke Pak Jendra. Silakan Pak Jendra. Oke, terima kasih Bro Charles. Oke, suara saya oke ya, jelas ya teman-teman. Selamat malam Jelas dulu. Pak Jendra, silakan. Siap, siap. Jadi seperti undangan yang sudah diberikan, jadi malam ini kita akan mendengarkan satu presentasi tentang hypnocoaching. Ya, nah saya share screen aja ya biar cepat. Oke, udah muncul ya teman-teman. Nah, eh, hari ini kita akan bahas tentang hypnocoaching. Ya, kita akan bahas secara singkat saja dan sebenarnya keilmuannya sudah lama, cuma istilahnya dari zaman dulu ya nanti saya ceritakan. Nanti ada sesi tanya jawab juga, nanti bisa teman-teman tanya. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin berikan satu pengumuman buat teman-teman. Presentasi ini dikhususkan bagi yang tidak mempercayai ramalan ya teman-teman. Karena apa yang Anda lihat, dengarkan di materi ini adalah murni ilmu pengetahuan. Jadi inilah eh, sains apa scientific gitu. Jadi bukan ramalan. Intinya kalau Anda suka ramalan, Anda kurang tepat ada di Zoom malam hari ini. Oke, materi hari ini apa namanya tema hari ini adalah kita masuk di 31 Oktober di penghujung bulan Oktober ya. Teman-teman barusan kemarin kayaknya masih Januari gitu ya. Sekarang tiba-tiba saja udah November, mau November, besok udah November dan bulan sudah berakhir. Bulan Oktober dan sebentar lagi tahun 2025 pun akan berakhir. Nah, tema malam ini adalah membersihkan energi gelap di dalam nama. Saatnya lahir kembali di akhir bulan ini. Ya, jadi satu yang kita tidak bisa apa ya cheat yaitu adalah waktu. Ya, kita dan saya dan teman-teman semua memiliki waktu yang sama per harinya 24 jam. Ya, jadi itu nggak bisa ditambah atau dikurangi gitu. Nah, apakah nama menentukan jalan hidup Anda? Nah, ini pertanyaan yang sering saya dapatkan gitu. Apakah nama menentukan sukses, gagal, atau bahkan nggak tahu sama sekali? Ada banyak banget pengertiannya di situ. Nah, tapi tahukah Anda bahwa semua hal di dunia ini itu diberikan nama ya? Setuju dengan saya ya? Di semua hal di dunia ini diberikan nama. Jadi setiap kenalan gitu sama orang orang baru pastinya ditanya nama, betul ya? Nggak mungkin ditanya lahir kapan gitu kan nggak mungkin ya. Kecuali konteksnya beda. Nah, terus ada papan nama toko dan bukan papan lahir toko. Jika Anda mau belanja ke toko apa itu pasti Anda pasti lihat apa namanya papan namanya kan bukan kapan nih toko berdiri gitu enggak kan.
Nah, di setiap penghargaan selalu ada nama, teman. Jadi penghargaan ini diberikan kepada, nah, siapa gitu kan. Itu ada namanya di situ. Setiap dokumen penting pun ada nama, misalnya di SIM, KTP, sertifikat, akte tanah, nah itu pasti ada nama. Nah, tidak ada negara tanpa nama. Oke, jadi semua negara itu pasti ada namanya. Nah, Anda mungkin lupa kapan beli, tapi Anda tahu bahwa barang yang Anda beli, tahu namanya gitu lah. Saya Anda lupa kapan beli handphone gitu, tapi Anda tahu merek handphone Anda apa gitu. Nah, dari poin-poin ini seharusnya di sini Anda mulai sadar bahwa kalau nama itu tidak penting, ya kenapa dinamai kan gitu. Harusnya Anda punya anak empat gitu misalnya, anak punya anak tiga, samain aja namanya semua gitu kan. Kalau misalnya nama nggak penting kan. Seperti yang Shakespeare bilang itu apalah arti sebuah nama gitu. Berarti kan harusnya samain aja gitu. Justru karena nama itu penting, makanya dibeda-bedakan gitu untuk mempermudah sebetulnya. Nah, kita pelajari sejarah awal nama dulu, teman-teman. Nah, asal-usul nama itu ditemukan awalnya 3.500 sebelum Masehi. Jadi sudah zaman kuno banget gitu ya. Zaman lampau gitu loh. Nah, jadi di Uruk Sumeria di situ ditemukan dokumentasi, tulisan dan nama segala macam di situ ada di situ. Dan kita pindah ke agama modern. Agama modern itu munculnya di 1.500 sampai 1.200 sebelum Masehi itu pertama kali kita ada agama modern ya kita bicara agama modern di sini yang ada di sekarang ya itu pertama kali muncul. Jadi kalau kita buatkan apa namanya bagannya seperti ini, nah nama itu lebih tua dari agama modern sekarang gitu. Jadi istilahnya dia lebih tua, jauh banget sebelum agama sekarang itu muncul. Nah, maksudnya adalah jika nama tidak penting, kenapa dari dulu, bahkan dari awal sejarah kehidupan dimulai itu yang muncul dulu adalah nama. Nah, jadi itulah dasarnya kenapa nama itu sebetulnya sangat penting untuk kehidupan kita. Dan teman-teman bisa carikan contoh banyak sekali ya tentang pentingnya nama untuk kehidupan. Nah, di salah satu bukunya Dale Carnegie, nah siapa Dale Carnegie? Dale Carnegie itu adalah seorang penulis legendaris, ya teman-teman. Menulis buku yang terkenal itu How to Win Friends and Influence People. Nah, buku ini terjual hampir 30 eksemplar seluruh dunia. Ya, jadi cukup banyak untuk kategori buku. Bukan cukup banyak, banyak banget untuk kategori buku. Nah, saya dulu pertama kali baca buku ya buku ini gitu, buku tentang tentang bagaimana mempengaruhi orang dan memiliki teman yang banyak gitu lah intinya. Bagus bukunya. Saya rekomendasikan teman-teman silahkan cari bukunya dan dibaca. Gitu. Nah, di dalam satu apa namanya itu halamannya itu ada tulisan seperti ini. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Bayangkan sekelas Dr. Dale Carnegie, penulis 30 juta buku seluruh dunia mengatakan seperti itu. Kan. Jadi eh, beliau juga sadar bahwa ternyata nama itu penting gitu ya teman-teman ya. Nah, pernahkah Anda mendengar anak saya dulu sakit-sakit, nggak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke dokter kemana-mana, nggak ngefek, terus katanya namanya keberatan, dan setelah diganti namanya jadi sehat. Ya, pernah nggak dengar, Pak? Saya yakin pasti, karena saya sebelum menciptakan HCN pun, saya mendengar itu juga gitu. Nah, pernah kan Anda bertanya, kok bisa gitu orang sehat karena nama? Nah, ini logikanya di mana kan gitu kan? Jadi saya dulu mikirnya gitu, ini logisnya di mana nih logisnya? Kok bisa sih orang sembuh gara-gara diganti nama gitu kan aneh sebetulnya. Karena dulu pikiran saya kalau sakit ya ke dokter gitu kan gitu aja gitu dulu. Tapi setelah saya menemukan ini, oh ya, semua jadi make sense, semua jadi masuk akal. Nah, ini saya searching di online, di sosial media, ternyata banyak banget orang-orang yang sudah membuktikan bahwa dengan mengganti nama itu mereka bisa mendapatkan perubahan terutama di bidang sakit gitu, di bagian sakit itu gitu. Jadi banyak banget. Teman-teman bisa searching sendiri. Ini saya saksikan beberapa bukti saja. Dan ini ada video di sini. Ini video tentang anaknya dulu sakit-sakitan terus diganti sembuh gitu lah ini.
Nah, pernahkah Anda berpikir kalau sakit aja sembuh gitu ya? Kalau sakit aja sembuh, harusnya kalau sial, bangkrut gitu-gitu kan, ditipu, seret rezeki, dikorbankan, diselingkuhi, difitnah, dijahati, juga bisa hilang kalau namanya diubah. Ya, masuk akal ya logikanya ya. Karena sakit yang berat aja itu bisa sembuh, apalagi hal-hal yang ringan-ringan. Harusnya bisa semua. Nah, cuma jarang banget orang yang misalnya nih, dia bisnis bangkrut, ditipu, terus dia bukannya mengganti nama gitu. Seperti kalau misalnya sakit gitu kan. Enggak, tapi justru dia malah terkena motivasi gitu kan. Wah, yang namanya juga usaha kan. Harus jatuh bangun seperti lagu dangdut kan ya. Jadi malah jadi gitu gitu kan. Harusnya kalau misalnya sakit aja sembuh, harusnya misalnya kita bangkrut, ya tinggal ganti nama aja sebetulnya gitu kan. Logikanya gitu teman. Nah, hari ini kita akan bahas logika nama dan keyakinan nama serta bukti keajaiban nama. Berdasarkan data penelitian ya teman-teman. Jadi bukan berdasarkan ramalan atau apa, pewisik gitu bukan ya. Ini berdasarkan bukti. Nah, eh, ini juga saya dulu sering dengar teman-teman waktu saya menjadi seorang terapis di hipnoterapis. Saya udah rajin sembahyang, suka bantu orang, tapi kok tetap aja ditipu, minjemin uang pas nagih galaan dia. Nah, ini dulu sering. Jadi dia merasa kecewa gitu. Kecewa dengan Tuhan lah, kecewa dengan leluhurnya lah, dengan apalah, bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang dikatakan itu bisa mendatangkan kebaikan, tapi kok nyatanya malah tambah sial gitu, Bang. Nah, ini PR besar saya waktu itu, teman-teman. PR besar saya untuk membereskan waktu itu. Nah, terus pernah Anda berpikir apa sebabnya gitu? Nah, sekarang saya kasih satu contoh, teman. Jika misalnya Anda punya mobil dan supir, jika mobilnya bagus tapi supirnya buruk, apa yang akan terjadi? Gitu kan. Jadi jika Anda punya mobil nih, mobilnya bagus, keren banget, safety segala macam, tapi supirnya buruk, apa yang terjadi? Yang terjadi tentunya akan nubruk, teman-teman ya. Ya, akan bertabrakan, pasti nabrak gitu. Karena supir Anda tidak bisa mengendalikan mobil tersebut, gitu kan ya. Nah, jadi itulah kenapa eh, apa namanya sesuatu di dunia ini yang penting adalah siapa yang mengendarainya kan gitu ya. Nah, ini ada dua tokoh, Albert Einstein dan Niels Bohr. Nah, mereka adalah dua ilmuwan yang sangat terkenal di dunia, teman-teman. Ya, saya nggak usah jelasin siapa mereka, Anda bisa googling sendiri siapa mereka. Nah, suatu saat mereka sedang ngobrol. Nah, si Einstein ini eh, apa namanya? Dia mengatakan apakah bulan tetap di sana ketika tidak melihatnya, karena dia punya satu teori di mana sebenarnya tidak ada sesuatu di dunia ini yang nyata. Nah, akhirnya si eh, Borsnya menjawab, semua yang kita sebut nyata itu berasal dari sesuatu yang tidak nyata, teman-teman. Ya, kalau Anda tidak percaya, saya kasih contoh eh, simpel di tempat. Ya, Anda lihat Zoom ini, itu berpikir dulu lihat Zoom atau sampai Zoom ini baru berpikir gitu. Ayo, pastikan Anda berpikir dulu kan. Ya, berpikir dulu mau ikut Zoom gitu. Jadi kan sesuatu yang tidak nyata awalnya akhirnya menjadi kenyataan. Anda melihat saya, melihat Bro Charles di sini dan teman-teman yang lain, kita sama-sama melihat tentang hypnocoach. Jadi gitu ya. Semua itu pasti awalnya tidak nyata tuh. Nah, untuk lebih memperkuat lagi, saya kasih bagannya sedikit. Inilah proses penciptaan jalan kehidupan tuh. Ya, mungkin teman-teman udah pernah melihat ada yang namanya Tuhan atau energi yang besar. Nah, energi Tuhan ini menciptakan yang namanya makhluk hidup. Nah, saya nggak bahas hewan ya, saya nggak bahas tumbuhan gitu, apa bakteri gitu nggak. Tapi saya bahas yang ada-ada aja gitu, yang manusia. Karena kita manusia kan, kita yang melihat Zoom ini manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia, Tuhan dan Tuhan juga memberikan yang namanya takdir, teman-teman. Nanti kita bahas. Jadi Tuhan itu menciptakan makhluk hidup, manusia, dan memberikan takdir buat ciptaannya itu. Nah, terus manusia memberikan nama. Nah, kenapa? Karena ya saya nggak tahu, tapi yang memberikan nama saya ya orang tua saya gitu kan. Manusia juga mereka kan. Saya nggak tahu, mungkin di Zoom ini yang diberikan nama dari batu gitu kan, mungkin kan nggak tahu ya. Tapi
rata-rata pasti diberikan oleh orang tuanya. Nah, di dalam nama itu berisikan identitas dan energi. Kenapa saya nggak bahas arti, teman-teman? Karena arti itu bisa sangat random, ya. Ada di daerah A nama ini apa? Kata ini artinya ini, di daerah B arti ini beda-beda. Jadi itu terlalu random banget, terlalu luas. Nah, jadi yang saya masukkan adalah identitas dan energi. Nanti kita lihat. Oke, identitas dan energi ini yang menciptakan nasib, ya. Dan dari nasib ditambah dengan takdir itu akan membentuk kehidupan manusia itu sendiri, yaitu kita. Oke ya. Jadi pembentuk manusia atau pembentuk jalan kehidupan manusia itu adalah takdir dan nasib. Ya, jadi itu dua komponennya, teman-teman. Anda nggak bisa dapat satu aja gitu. Anda punya nasib doang, nggak ada takdir gitu, nggak bisa. Anda punya takdir doang, nggak ada nasib juga nggak bisa. Harus ada dua-duanya. Nah, konsep kehidupannya adalah seperti ini. Takdir atau kelahiran itu apa? Takdir itu adalah kepastian peraturan dan hukum. Dan nasib atau nama itu adalah jalan, jalur, dan aliran. Oke ya, udah dipahamin ya. Nah, saya kasih contohnya. Jadi, bagaimana hubungan antara manusia dan takdir itu sendiri? Nah, takdir, apakah itu takdir? Kematian itu takdir, teman-teman. Jadi, sesuatu yang pasti, makanya jangan takut dengan kematian. Saya sama sekali tidak takut dengan kematian, teman-teman, karena pasti soalnya, ya. Nah, tapi ada yang saya agak ngerikan dulu gitu dari kematian itu. Bukan kematiannya, tapi bagaimana Anda matinya. Ya, itu yang agak sedikit harus dipikirkan. Nah, kekayaan itu adalah takdir, teman-teman. Tapi masalahnya, Anda punya jalan ke sana enggak, gitu kan? Ya, jadi kesehatan itu juga takdir, kemiskinan juga takdir, teman-teman. Ini contohnya, ada banyak banget takdir soalnya. Nah, jadi jika identitasnya ada dalam manusia ini ada bunuh diri, maka dia akan menuju ke kematian bunuh diri. Nah, ini yang dulu saya agak ngeri, teman-teman. Waktu itu ya, karena di nama saya muncul identitas salah satunya ini gitu, bunuh diri gitu kan. Nah, ada banyak-banyak. Nah, ini yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya. Kenapa ada yang mati kecelakaan, ada yang mati dibunuh, ada yang mati gantung diri, ada yang mati minum racun, ada yang mati mutilasi. Ya, banyak banget. Nah, sama-sama mati, tapi jalan kematiannya yang berbeda-beda. Itu yang namanya nasib, ya teman-teman. Sama, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang nggak kaya-kaya gitu, ya miskin gua nggak, menengah, nah gitu kan. Nah, itu juga karena di identitasnya mungkin adanya miskin gitu kan. Nah, jika identitasnya kaya, maka dia akan menuju kekayaan. Jika sehat, dia menuju kesehatan gitu ya. Gitu apa perjalanannya. Simple sebetulnya, teman-teman. Nanti akan saya berikan contoh. Nah, jadi kesimpulannya adalah mobil dan supir. Ya, jika mobil itu adalah takdir, maka supir itu adalah nasib, teman-teman. Nah, pertanyaan pentingnya gini, jika mobil Anda sempurna dan supir Anda kacau, yang mana Anda ganti? Ya, mobil atau supir? Nah, ini boleh dijawab, boleh tidak sih sebetulnya, tapi harusnya Anda sudah paham. Ya, kalau bijaknya ya Anda harus ganti supir lah. Ya, karena kalau ganti mobil terus, kalau Anda punya duit banyak ya nggak masalah sih sebetulnya. Tapi tetap aja nabrak pasti, karena supirnya nggak diganti-ganti. Oke. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa isi identitas atau nasib kita? Nah, inilah yang saya ciptakan, teman-teman. Namanya program Hypno Coach Name. Hypno Coach Name itu memberikan kita analisa nama kita, identitas, dan energi gitu. Ya, CN menciptakan program yang bisa membaca identitas dan energi dari nama Anda secara ilmiah. Jadi bukan merem, bukan apa-apa, ini semua ada programnya. Ya. Nah, saya contohinnya gampangnya gini. Ada namanya warung Lesat Wena. Nah, warung Lesat Wena ini punya Bro Charles. Nah, jadi Bro Charles ini jualan sate kambing, gulai kambing gitu, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Nah, warung Lesat Wena ini itu adalah nama, ya. Dan sate, gulai dan selain-lainnya itu adalah menu atau identitas. Nah, jadi teman-teman, saya mau tanya nih, jika Anda memiliki warung, eh,
jika Bro Charles punya warung lesat enak, terus menunya sate kambing, gulai kambing dan lain-lain, wajar nggak yang beli itu akan beli sate kambing? Itu pertanyaan saya. Ya, wajar nggak, teman-teman? Ya, nggak ada yang salah kan, wajar kan, normal kan, normal banget Pak, gitu. Ya, yang nggak wajar justru kalau dia beli paku gitu kan ya, karena di situ tidak menjual paku. Jadi, nah itulah kenapa jika identitas Anda sakit, maka wajar penyakit datang, teman-teman. Ya, ini nggak ada hubungan dengan orang lain, dengan lingkungan, nggak ada hubungan sama sekali. Jika identitas Anda bundir, wajar Anda gantung diri gitu. Jika identitas Anda kaya, maka wajar rezeki melimpah datang. Jika identitas Anda miskin, wajar sial, boros, ditipu itu datang. Ini sama konsepnya seperti warung lesat enak tadi. Jika menu Anda sate kambing, maka wajar orang di sate kambing. Nah, jadi stop mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, orang jahat pada kita. Nggak ada teman-teman, nggak ada orang jahat sama kita. Yang adalah kita jahat sama diri kita sendiri itu yang ada. Saya bisa berikan banyak sekali bukti. Salah satu aja dah, bukti bahwa Anda itu jahat sama diri Anda sendiri. Setiap hari, Anda lebih banyak makan makanan yang direbus atau yang digoreng. Sudah, itu pertanyaannya. Kalau Anda jawab yang digoreng, berarti Anda jahat sama diri Anda. Anda jahat sama jantung Anda jahat sama lever Anda jahat sama ginjal Anda. Udah pasti Anda jahat itu. Bukan orang lain kan? Yang makan siapa? Anda sendiri juga. Itu contoh satu aja. Ada banyak banget contoh yang lain, teman-teman. Jadi nggak ada orang lain jahat sama kita itu nggak ada. Yang ada kita aja jahat gitu. Oke, lingkungan tidak mendukung. Nggak ada teman-teman. Kalau Anda emas, Anda mau ditaruh di lumpur ya Anda juga emas gitu. Di kerikil juga emas gitu ya. Kalau Anda berlian ya taruh di mana-mana juga tetap berlian. Nah, tidak punya skill. Sebenarnya di dunia ini skill itu hanyalah bahasa, teman-teman. Sebenarnya semua punya skill. Ya, saya yakin semua punya skill tidur di sini kan. Ya, semua pasti punya skill tidur gitu. Jadi semua punya skill di dunia ini nggak ada yang nggak punya skill. Cuma Anda tidak tahu aja arahnya kemana kan, gitu. Nah, sebelum Anda cek identitas Anda, jadi silahkan nanti dicek identitas Anda apakah yang apa isinya gitu. Dan cara satu-satunya untuk melakukan itu ya tentunya dengan membereskannya. Oke, saya perkenalkan HCN atau Hypno Coach nih. Nah, ini saya dirikan, saya resmi launching waktu itu tanggal 4 bulan 4 2016. Nah, ACN itu apa? Adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Jadi intinya bagaimana menyelaraskan diri kita dengan alam semesta. Ya, kalau eh, di Bali itu biasa dikenal dengan Buana Agung dan Buana Alit. Gitu ya. Buana Agung itu alam semesta, Buana Alit itu ya kita. Gimana caranya biar selaras? Nah, nama saya Jendra. Profesi saya itu sebenarnya bukan profesi sih. Apa namanya? Yang saya lakukan sekarang itu adalah scientific name analyst. Profesi saya sebenarnya trader. Karena dari 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Ya. Nah, 2006 sampai 2012 saya menjadi juara trading se-Indonesia, menjadi trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia. 2013 sampai 2016 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism, mengajarkan trading ke beberapa kota, mengajarkan hipnosis ke beberapa kota. 2016 sampai sekarang saya di Hipnoholis. Nah, Hipnoholis itu apa? Hipnoholis adalah bapak dan ibu dari Hypnocoach nih. Gitu ya. Oke, ini tambah informasi mendapat gelar CHT, apa ya, Certified Hypnotherapist atau S1-nya lah gitu. Dari AHI, trainer ICT, Instant Change Technique yang diciptakan oleh AHI juga, menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fastinism. Nah, ini ilmu kuno, teman-teman ya, ilmu kuno yang sudah sangat langka diajarkan sekarang. Terus saya juga dapat gelar S1 di Crystal Medic Association, itu adalah sekolah metafisika yang khusus membahas tentang kristal. Ya, saya juga master yoga, meditasi, menciptakan metode Baira, yaitu metode terapi cepat yang bisa membereskan seperti fobia, apa namanya itu, ketergantungan dan lain-lain itu metode yang saya ciptakan.
memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis, memiliki lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia dan ada beberapa di dunia juga. Oke. Nah, ilmu nama itu banyak, teman-teman. Kenapa hypnocode STEM? Kan gitu pertanyaannya. Karena hypnocode STEM memadukan 8 keilmuan nama berbeda. Jadi, logika sederhananya adalah gini. Jadi, kalau saya pakai satu ilmu nama saja untuk membereskan nama, tentunya tidak akan maksimal. Karena eh, satu itu belum tentu bagus di mata keilmuan yang lain. Gitu ya. Jadi, saya gabungkan ini, logika sederhananya adalah kalau ada 8 ilmu yang bekerja sama membereskan satu nama, maka hasilnya akan jauh lebih solid dan lebih maksimal. Gitu ya, teman-teman. Nah, salah satu ilmunya adalah onomastik. Ini ilmu yang diajarkan di dunia, di universitas besar dunia seperti Uppsala, ya di Helsinki, di Finlandia, Skotlandia, Amerika, Jerman, Belanda, Inggris, Ceko, Austria, semua mengajarkan ilmu tentang nama, ya ilmu tentang nama, oke ya. Jadi, secara fakta, nama diajarkan di universitas besar di dunia. Jadi, jika Anda masih berpikir nama itu hanya sekedar nama, maka ya inilah bukti saintifiknya bahwa universitas besar dunia saja mengajarkan tentang keilmuan nama. Oke, jadi kalau Anda masih berpikir nama itu hanya ramalan, nama atau apa gitu, bukan. Kalau nama itu ada apa namanya ilmunya domestik yang mempelajari tentang nama. Oke. Nah, bahkan ada penelitiannya tentang nama. Ini jurnalnya, teman. Jadi suatu ilmu pengetahuan itu tidak akan komplit jika tidak ada jurnal. Makanya kalau bagi yang punya latar belakang dokter, itu pasti nanya, ini jurnalnya gimana gitu kan. Kalau jurnal kesehatannya gimana. Karena jurnal itu kan sangat tinggi gitu derajatnya itulah istilah. Nah, ini ada jurnal semua. Ya, saya cuma menampilkan untuk sebagai bukti bahwa ada jurnal tentang penelitian nama. Nah, kemudian kita lanjut. Apakah Anda percaya 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri? Setahu saya, kalau kita beragama, kita harus 100% percaya dengan agama kita. Itu namanya mengimani, teman-teman. 100% percaya. Nah, dalam kitab suci itu ternyata nama itu juga penting. Jadi ada beberapa ayat-ayat yang mengatakan bahwa nama itu penting gitu loh. Di Alkitab ada, saya nggak usah jelasin. Yang penting ada ini ya, ada tulisannya, saya carikan. Di Al-Quran juga ada, ya. Nah, ini ayat-ayatnya. Di Weda juga ada. Bahkan banyak banget. Karena ya kita tahu sendiri, kitab suci yang paling, apa namanya, tebel gitu ya. Nah, itu Weda gitu. Nah, ini ada semua, ya. Dan di Taurat juga ada dengan nama. Di Buddha juga ada, ya, tentang tentang nama gitu. Nah, jadi agama agama saja juga mengatakan nama itu penting. Tadi kan sudah nih, Dale Carnegie mengatakan nama itu penting. Kemudian sejarahnya juga mengatakan nama itu penting. Secara logika, saya jelaskan tadi nama itu penting dan kitab suci terakhir itu juga mengatakan nama itu penting, teman-teman. Ya, jadi silakan Anda berpikir lagi apakah masuk akal atau tidak, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pembacaan identitas nama berdasarkan keilmuan HCM. Kasus pertama adalah kematian bunuh diri atau bundir. Nah, ini teman-teman ada 3 nama. Iketut Segara, Iketut Silip, Niluh Kuniasih. Ya, ada 3 nama di sini. Nah, 3 nama ini namanya beda-beda kan? Iketut Segara, Iketut Silip itu udah beda. Niluh Kuniasih udah beda. Tapi di ketiga namanya ada bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Ada identitas bunuh dirinya. Akhirnya yang terjadi ketiga-tiganya melakukan bunuh diri. Ya, teman-teman. Jadi 3 nama beda nih sudah. Nah, jadi jika sudah tertulis, menu-menu akan menunggu pembeli datang dan membeli menu tersebut dari yang sudah tertulis. Ya sama seperti Anda tadi. Buka warung sate kambing, maka Anda tinggal nunggu aja kapan orang beli sate kambing. Mungkin pembeli pertama beli es teh, mungkin bukan sate kambing. Ya, tapi jika Anda sudah punya cuma menu sate kambing, ya siap-siap aja gitu sate kambing yang dibeli. Sama, jika Anda punya menu bunuh diri misalnya, ya udah siap-siap gitu. Oke, nah ini juga sama.
dua dua nama berbeda, tapi isinya bunuh diri juga. Yang ini Artem Kataria, terus orang Rusia. Yang ini Lee Jin-soo, orang Korea. Beda negara bahkan teman-teman ya. Sama-sama bunuh diri, akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Nah ini yang bagi kenal Robin Williams ya, ditemukan gantung diri. Akhirnya di namanya juga ada menu bunuh diri gitu. Nah ini Chester eh, Bennington ya, vokalis ya, vokalis Linkin Park. Nah ini bunuh diri di namanya muncul, akhirnya dia bunuh diri dengan gantung diri. Padahal katanya si Chester ini tidak punya ini katanya, tidak punya, ya, tiba-tiba aja bunuh diri gitu. Ya, ya karena memang itu menunya gitu teman-teman. Salah satu menunya ada kecelakaan sih memang sama sakit. Cuma kan itu sama kayak tadi. Ada menu sate kambing, gulai kambing, rawon kambing. Berarti ada tiga nih. Bisa jadi yang beli minta rawon, bisa jadi yang beli minta sate kan bisa aja. Yang penting ada punya menunya gitu. Nah ini dia Anthony Michael Bordin. Di namanya ada bunuh diri, akhirnya bunuh diri dengan gantung diri. Oke, ini Suli ya bagi yang suka Korea. Di namanya ada bunuh diri. Akhirnya dia juga bunuh diri. Ya, oke ya. Nah, ini juga Diana Ellen Judd mati bunuh diri. Di namanya dia akhirnya bunuh diri juga. Oke, ini dua orang teman-teman. Minum racun, minum racun. Bunuh diri dengan cara minum racun salah satu caranya. Nah, ini dua orang pasangan yang bunuh diri bareng-bareng. Nah, itu teman-teman. Saya ngajak orang untuk menjadi lebih baik aja susah-susah gampang gampang. Nah dia bisa loh ngajak orang untuk bunuh diri gitu kan, hebat menurut saya. Malah saya kemarin ketemu artikel gitu, ada seorang pria di Amerika bisa ngajak 900-an orang untuk bunuh diri gitu. Hebat banget itu sebetulnya ya. Nama itu skrip hidup teman-teman. Kalau ceritanya selalu sedih mungkin sudah saatnya Anda ganti penulis ya, sama seperti tadi. Jika mobilnya jalannya nggak bagus, mungkin cek dulu supirnya gitu. Jadi ingat teman-teman, ini bukan ramalan, Bapak Ibu ya, teman-teman, tapi berdasarkan analisa keilmuan HCM. Ya. Yang kedua, kasus kematian kecelakaan. Melissa Said, ada tiga kecelakaan yang muncul akhirnya berakhir kecelakaan ditabrak kontainer, ya teman-teman. Terus nama itu arsitek hidup, kalau bangunannya selalu runtuh, bukan takdir yang salah, tapi desainmu yang cacat. Ya, makanya perbaikilah desainmu. Claudia, ada 4 kecelakaan bahkan muncul. Jadi meninggal di umur 22 tahun, eh, kecelakaan sepeda motor dengan pickup. Mentari Fajarini ada 3 kecelakaan, meninggal di usia muda juga. Ini trotoar, di pinggir trotoar kecelakaannya ya, naik sepeda motor. Bersenggolan dengan truk. Oke, nah ini Putu Astike, 4 kecelakaan. Naik motor, Kawasaki Ninja, tabrak, tabrakan meninggal. Oke, ini 2 kecelakaan, sama juga meninggal juga Reski. Oke, ini Kadek Melia Sari. Ini sempat viral juga karena gantung diri ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ada kecelakaan, ada bunuh diri, ada kecelakaan, ada kecelakaan. Nah, jadi ini menunya dia. Jadi ternyata yang duluan ngambil adalah bunuh dirinya gitu. Bunuh dirinya duluan yang ngambil. Oke. Nah, ini juga sama. Wartawan nemukan tewas di hotel. Jadi ini ada lebih parah lagi. Dibunuh, kecelakaan, kematian tragis, kekejaman. Nah, ini akhirnya eh, jadi korban pembunuhan dengan kekerasan seolah-olah kecelakaan. Nah, ini juga ada 2 orang. Jadi 2 orang temenan, 2 orang naik motor, sama-sama kecelakaan dan sama-sama meninggal. Jadi namanya beda banget, udah beda banget ya berdua ini. Tapi sama dua dua kecelakaan muncul di namanya, akhirnya terjadilah itu kecelakaan bareng-bareng. Oke, ini juga sama, 2 nama berbeda, ada 4 kecelakaan yang muncul, sama-sama meninggal kecelakaan. Ya, ini juga kecelakaan karena kelalaian, kurang hati-hati. Nah, ini juga sama yang tadi. Oh, ya, ini kecelakaan juga. Oke, ini juga sama kecelakaan, muncul 4 kali, akhirnya meninggal karena kecelakaan di usia yang sangat muda 16 tahun.
Nah, terus pas saya posting ini ada satu testimoni yang masuk waktu itu. Betul sekali, Master, saya alami di nama lama saya itu ada 4 kecelakaan dan betul sekali sering banget mengalami kecelakaan ringan sebelum yang berat. Saya putuskan ubah nama di ACN dan betul sekarang sudah tidak pernah lagi mengalami kecelakaan. Ya, jadi ini testimoni dari salah satu yang dulunya juga punya 4 identitas kecelakaan gini, teman-teman. Ya. Nah, ini juga sama, 3 kecelakaan, meninggal karena kecelakaan. Nah, kalau mau salah, setiap usaha akan terasa berat. Bukan karena takdir yang kejam, ya takdir itu nggak pernah kejam. Tapi karena arahnya melawan energi dirimu sendiri. Itu ya. Nah, kita lanjut kasus kematian dibunuh. Nah, ini Dina Oktaviani. Ya, dibunuh dengan tragis, kematian yang tragis. Akhirnya Dina dibunuh dengan tragis. Itu ya, ini sempat viral kasusnya. Ini saya ambil kasus-kasus viral. Banyak yang minta hidup berubah, tapi masih mempertahankan nama lama. Itu seperti ingin keluar dari lingkaran, tapi terus berjalan di garis yang sama. Nah, itu ya. Ini banyak banget saya dengar, teman. Banyak orang-orang yang apa namanya datang kepada saya itu, saya ingin berubah, Pak. Saya ingin gini-gini. Tapi begitu dikasih jalan malah, wah, ya, gitu. Banyak sih seperti itu ya. Oke, ini Uswatun Kasanah yang di koper merah, teman-teman tahu ya, yang dimutilasi. Itu dibunuh dengan tragis, terus kematian yang tragis dimutilasi. Di sini juga ada muncul ya. Nah, ini yang yang dibunuh sama gajah, teman-teman. Ya, jadi dipukul tertusuk gading. Nah, ini. Jadi gini, teman. Kalau di nama Anda, kita kan sama-sama makhluk hidup ya. Tumbuhan makhluk hidup, hewan makhluk hidup. Jadi apapun sesama makhluk hidup bisa membunuh Anda gitu. Ya, jadi bisa hewan, bisa tumbuhan nanti, ketimpa pohon, gitu bisa. Ya. Nah, ini Jessica Solu. Ini juga di bawah tebing ke dalam dibunuh dengan tragis. Ini juga dibunuh dengan tragis. Sandy Permana, aktor mak lampir zaman dulu ya. Nah, ini saya contohin lagi, teman-teman. Ini Rian Isli. Dia tewas dibunuh oleh peliharaannya sendiri gitu. Dia pawang harimau dong. Malah dimakan harimau gitu kan. Nah, ini juga ini sedikit unik gitu. Jadi ini bilang namanya udah susah. Ksenia Sergeyevna Alexandrova. Nah, itu dia mati dibunuh dengan tragis kecelakaan. Salah satu yang muncul juga. Ini ditabrak rusa. Jadi Anda bayangin gitu, Anda naik mobil, tiba-tiba rusanya masuk ke kaca depan gitu. Dan kena Anda gitu. Dan mati gitu. Jadi apapun bisa membuat kita berakhir. Masalahnya, kita punya identitas apa di nama kita gitu. Ya, ini juga sama dibunuh oleh anaconda, ya anaconda, ular sanca, ya ular sanca. Nah, ini juga sama dibunuh dengan tragis, tewas dalam drum, ya Abdullah Fitri Setiawan dibunuh. Ini juga sama, jadi luka di sekujur tubuhnya, Riamsa Bolu Nainggolan. Nah, ini yang kemarin Vera Oktaria, kasir itu yang dimutilasi. Nah, ini dibunuh dengan tragis, mutilasi segala macam. Ya, kematian akan selalu mengikuti jalan yang tertulis, teman-teman. Kita hanya perlu lihat apa yang tertulis di identitas kita. Jadi Anda perlu cek nama Anda, lihat apa yang tertulis, dan bereskan. Nah, jika enggak, ya juga nggak apa-apa. Atau membiarkan ini itu dan ke depan pilihannya adalah ambil langkah pemberesan atau menjalani gitu aja. Simpel sebetulnya. Oke, ini kasus kematian sakit. Saya contoh sama kakek saya, ini nama nenek saya. Itu nama Yoda, Wayan Sukarno ini nama nenek saya. Di kedua nama mereka itu ada sakitnya, Tom. Di kakek saya ada sakit, di nenek saya ada sakit. Karena sakitnya matching, teman-teman, cocok, nyambung keduanya, akannya diturunkanlah ke papa saya. Papa saya memiliki nama berisikan sakit. Dan papa saya energinya cukup tinggi, 85%. Jadi papa saya meninggalnya muda waktu itu. Ya, nah, inilah disebut dengan kutukan atau penyakit keturunan. Jadi sebetulnya bukan penyakit yang turun, tapi identitas namanya diturunkan ke anaknya gitu.
Jadi bagi Anda orang tua yang ikut Zoom ini, Anda dan istri Anda lihat tuh identitasnya apa aja gitu. Itu pasti salah satunya nanti nurun ke anak Anda sendiri gitu. Ya, jadi itu yang Anda wariskan. Ya, ini Julia Perez, tiga sakit muncul di namanya, akhirnya meninggal karena kanker. Banyak yang bilang aku sudah pasrah, padahal yang ia lakukan hanya menyerah pada nama yang salah. Jangan sampai Anda menyerah pada nama yang salah, teman-teman. Ya, apalagi Anda udah dengar Zoom ini. Nah, ini juga Ashraf, dua sakit, akhirnya meninggal karena sakit. Kiki Fatmala, dua sakit, meninggal karena sakit. Ini apa namanya Chadwick Aaron Boseman, ya, si Black Panther, ini juga dua sakit, meninggal karena sakit. Ini juga si Profesor Snape, ya, di Harry Potter, bagi yang suka nonton film itu, dia juga dua sakit, meninggal karena sakit. Dia tak pernah pergi terlalu cepat, ia hanya pulang sesuai waktu yang tertulis di namanya. Nah, mungkin Anda sudah bisa membayangkan merancang kematian seperti apa. Sakit parahkah, kecelakaankah, bundirkah, dibunuhkah, dimakan hewankah, atau kematian yang indah. Jadi pilihannya di Anda, teman-teman. Anda mau merancang yang gimana nih kematian. Karena kematian itu pasti, kan kematian itu takdir. Tapi jalannya yang kita bisa tentukan sendiri. Nah, kasus perceraian, teman-teman. Nah, ini perceraian kemarin, kasus kemarin di nama ceweknya, istrinya ada perceraian, akhirnya pisah. Ya, Pak Nina udah. Oke, Aldi Taher, ada perceraian juga, ini pisah. Oke, bisa berkali-kali menikah tapi tak pernah menikah dengan diri sendiri. Oke, ini juga Serina, ya, Serinanya nggak ada, tapi di Baskaranya ada perceraian akhirnya pisah. Ini si Yuni Shara ada perceraian. Nah, kita tahu Yuni Shara sampai sekarang juga kayaknya belum punya suami. Ini juga Celine, Eva Eva Gelista. Ini juga ada perceraian sampai sekarang juga kayaknya belum punya suami. Nah, ini Tasya dengan suaminya Alatas. Ini juga cerai. Tasya menggugat. Di nama Tasya ada cerai. Ini juga Beni Laos dengan Seri Chonda. Nah, di namanya Beni Laos ada perceraian. Oke, dan juga ada kecelakaan, ada kematian tragis. Ya. Dan ini di Resa juga ada perceraian, Resa Arab. Dan ini juga cerai dengan Wendy. Oke, ini di Ari Wibowo dengan Inge ada perceraian juga. Akhirnya bercerai. Ini Boris dengan Irma, di namanya Irma ada perceraian, akhirnya bercerai. Hidupnya penuh kata maaf dan doa, tapi namanya tetap menyimpan sekiranya perpisahan. Jadi gini, teman. Jika nama Anda udah tertulis itu, Anda mau lari kemana aja, itu pasti kena, teman-teman. Tinggal tunggu waktu aja. Terutama yang bertebal, ya. Analisa nama usaha atau brand. Nah, ini brand ya, teman-teman yang punya usaha, toko, atau apapun. Friendster ada yang tahu ya, sekarang sudah bubar. Itu namanya cuma 33% dan isinya seperti ini. Facebook sampai sekarang masih ada karena energinya 83% dan isinya clear, bagus. Ya, Simon juga udah bubar, 20%, udah nggak ada lagi Simon. iPhone masih ada sampai sekarang, tapi tipis-tipis dia juga ada kerusakan eksternal. Jadi banyak dihajar saingan nanti. Ya, dan yang bagus Toyota, Honda gitu bagus ya. Kalau beli mobil, teman-teman kalau beli mobil saya secara ini saya bukan agen Honda dan Toyota, bukan sama sekali. Saya tidak dapat fee dari Honda dan Toyota mempromosikan itu, tapi ya gimana orang namanya juga 100%. Itu kenapalah saya memakai mobil Honda, motor Honda, nah gitu. Kalau untuk laptop, untuk untuk handphone, handphone saya pakai Asus karena Asus nilainya 100% gitu. Jadi saya pakai barang-barang yang energinya tinggi teman-teman agar saya kena vibrasi gitu aja intinya. Suzuki cuma 75 masih ada sampai sekarang, Yamaha 40 masih ada tapi cukup kembang kempis sih sebetulnya itu. Ya, Nissan mau bangkrut 33%, Pontiac udah pasti bangkrut 20%. Ya, jadi teman-teman kalau mau pingin usaha nih, punya usaha, pingin bangkrut atau pingin berkembang, nah pertanyaan itu. Kalau pingin bangkrut usahanya, bikin nama yang energinya seperti ini dan isinya ancur-ancuran. Itu
ya peluangnya bangkrut. Nah, jika Anda ingin hidup sehancur-hancurnya, sakit sesakitnya, susah sesusahnya, ribet seribetnya, sial sesialnya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini. Ya, tiga ini. Salah satu aja boleh. Ya, tapi kalau tiga ini bagus. Ya, bagus hancur maksudnya. Dan energinya rendah. Ya, di sini buatin yang rendah gitu. Ya, nih. Nah, seperti contoh yang nama-nama sebelumnya itu. Nah, jika Anda hidup seindah-indahnya, nikmat senikmatnya, sehat-sehatnya, untung seuntungnya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini. Clear ya? Bersih. Bersih ini namanya. Oke, energinya juga tinggi. Cuma emang eh, saya udah nggak bikin nama dengan energi 100% lagi ya. Jadi Anda terlambat sebetulnya. Oke, hidup adalah pilihan dan kita bebas memilih. Tuhan memberikan semua yang ada, hanya saja kadang kita tidak memilih apa yang baik untuk kita. Oke, kita bahas sekarang. Tadi kan yang hancur-hancur semua nih. Ada nggak yang namanya bagus? Ada dong. Agnes Monica Mujoto, dia 93% clear teman-teman, nggak ada hancur-hancurnya. Bahkan Agnes Monica sendiri itu juga bagus. Nah, jadi kita tahu Agnes Monica seperti apa. Banyak yang berdoa untuk kesempurnaan, tapi hanya sedikit yang sanggup hidup dengan standar yang diciptakan namanya sendiri. Yusuf Hamka juga oke, 92% clear di sini isinya. Elon Musk clear ya, Elon Musk. Elon Musk juga clear, nggak ada yang cetak-cetak tebal, kematian apa-apa gitu nggak ada ya. Energinya 87. Iko Awis, nama aslinya Iko Kori, ini malah tinggi banget, 100. Kita tahu satu-satunya artis Indonesia mungkin yang sampai sekarang sudah dikontrak Hollywood dan dunia itu adalah dia. Brian Johnson adalah orang yang paling sehat di dunia, ya. Dia mungkin memiliki apa ya? Ya paling sehat di dunia lah. Ini namanya kayak gini. Jadi gini teman-teman, Anda tidak akan bisa sehat kalau nama Anda nggak bagus gitu. Kalau isinya itu ada item-item kayak gitu itu susah sehat, ya. Nah, ini contoh nama-nama artis, nama panggilan yang cukup terkenal di Indonesia. Lyodra, Ariel, Syahrini, Raisa. Nah, ketika energi nama Anda berada di atas 90, hidup hidup tak lagi mengejar takdir. Hidup menjadi takdir itu sendiri. Ya, teman-teman. Kalau nama saja bisa bikin sukses, kenapa tidak semua orang pakai nama orang sukses? Mungkin itu yang muncul dalam apa, pikiran Anda gitu. Udah pakai nama Elon Musk aja gitu. Atau Agnes Monica gitu. Nah, saya udah bahas tadi yang ini kan, yang takdir penciptaan ini. Kan saya bilang tadi, ada takdir dan nasib yang membentuk manusia. Jadi, gini dong, karena takdir dan nasib harus selaras, maka badan dan baju harus sesuai. Misalnya gini, badan Anda S, badan itu takdir ya. Badan Anda S, maka baju Anda juga harus S. Jangan sampai badan S, baju XL atau sebaliknya. Badan XL, baju S gitu. Nah, itu harus disinkronkan dulu, harus diselaraskan. Itulah perlunya tanggal lahir dalam pembuatan nama, gitu kan harus selaras. Tapi jika memang nama sudah berenergi tinggi dan identitas bagus, itu memang lebih baik daripada nama Anda identitasnya kacau balau, gitu kan. Lebih mending. Kalau nggak cocok dengan kelahiran, masih mending daripada nama-nama yang ada bercetak tebalnya. Jadi misalnya Anda pakai nama Agnes Monica, belum tentu lebih baik dibandingkan dengan Agnes Monica yang aslinya, yang selarasnya gitu. Tapi ya minimal Anda kena imbasnya, gitu. Lumayan sih sebetulnya. Nah, G. Nah, ini adalah contoh takdir dan nasib jika bekerja sama, teman-teman. Ini contoh di Chester Charles Bennington, di vokalisnya Linkin Park. Nah, ini namanya H.C. Enroth. H.C. Enroth itu bisa membaca kelahiran dengan detail. Jadi di kelahirannya ternyata setelah saya analisa itu 80% tertinggi peluang kematiannya itu adalah bunuh diri. Ya, bunuh diri. Jadi secara takdir, secara kelahiran dia punya kelahiran bunuh diri gitu, teman. Nah, kemudian setelah dicek namanya, ternyata namanya juga ada bunuh diri. Ya, jadi komplitlah siklusnya. Ya, siklus takdir dan nasibnya selaras. Ya, makanya sama-sama berisikan bunuh diri. Nah, ini maksud saya tadi harus selaras.
Selaras buruk, ya jadinya buruk. Selaras baik, ya jadinya baik. Gitu ya. Nah, Anda ingin identitas kehancuran atau identitas keberhasilan? Kan itu pertanyaannya, teman-teman. Ya, jadi ini pilihan yang Anda bisa apa namanya itu pilih. Manfaat dari hypnocoursing di membuat nama untuk bayi. Nah, ini wajib sih menurut saya karena saya menciptakan AJN juga untuk anak-anak saya. Cek nama calon pasangan, jadi buat yang punya pacar atau mau calon mantu segala macam, biar tahu biar nggak salah pilih. Cek nama karyawan. Dengan nama kita bisa tahu orang ini bagus atau tidak kerjanya, teman-teman. Tanpa perlu dites, psikotes. Ya, saya pernah melakukan itu, sering bahkan. Cek nama calon partner bisnis agar sampai Anda tidak tertipu. Cek bisnis yang mau diikuti biar nggak nanti Anda sudah berjuang di bisnis itu, tiba-tiba bisnisnya hilang. Ya, cek nama tempat yang energinya baik. Ya, misalnya Anda mau tinggal di mana gitu harus dicek dulu tempatnya. Ya, dan masih banyak lagi. Asalkan ada namanya, Anda bisa cek, teman-teman. Itu enaknya pakai no code name. Nah, oke, teman-teman. Sebetulnya saya menciptakan HCN adalah untuk dua orang ini. Ya, ini anak saya yang besar dan yang kecil yang cowok dan yang cewek. Saya ingin memberikan satu warisan buat mereka gitu. Eh, Kalau saya berikan uang atau tanah atau apa, kalau mereka tidak bisa mengelola akan habis. Akhirnya saya putuskan untuk memberikan nama yang terbaik. Dan akhirnya sudah terbukti teman-teman, mereka berdua adalah atlet taekwondo di di Gianyar. Jadi anak saya keduanya udah banyak banget dapat emas, udah punya uang saku, jadi udah punya nggak ribet nyari sekolah lagi karena mereka sudah diterima sekolah-sekolah selanjutnya di gampang. Terus tidak bisa dibully oleh teman-temannya karena dia juara taekwondo, nggak ada yang berani membuli gitu. Terus secara pendidikan oke, maksudnya dalam arti yang secara nalar otaknya dia bagus, dia mengerti, dia tahu dia bagaimana caranya bersikap, dia ngerti. Jadi saya memang tidak mementingkan harus nilai 10 matematika gitu enggak. Ya, Bapak Ibu yang enggak, saya enggak gitu orangnya. Saya yang penting dia bisa diajak ngobrol, bisa dikasih tahu itu bagi saya udah bagus dan mereka juga bisa semua itu. Jadi untuk mereka lah saya merancang Hypnocoach Name ini untuk warisan buah hati saya. Jadi jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di Hypnocoach Name, saya tidak masalah sama sekali teman-teman. Saya tidak pernah eh, apakah saya sedih gitu enggak gitu. Kalau Anda nggak percaya juga ya ya udah gitu nggak apa-apa ya. Karena memang untuk mereka lah sebetulnya aslinya saya membuat Hypnocoach Name ini. Oke. Dan di dunia pun teman-teman di di agama pun ya itu 60% orang itu tidak beragama, teman-teman. Bayangkan agama yang Tuhan demikian besarnya gitu. Ada yang nggak percaya, 60% bahkan. 80% formalitas, 50% religius tapi belum konsisten, hanya 7% yang jalani agama sepenuh hati. Ini sumbernya dari Pew Research Center and Gallup Global Religious Landscape. Ya, jadi bayangin teman-teman, apalagi HCN gitu kan yang baru dari 2016 ini agama yang dari 1500 sebelum Masehi ya udah ada. Itu masih ada 60% yang tidak percaya. Ajaran sampai saat ini memiliki ribuan kesaksian orang yang sudah berhasil merubah dibantu dengan perubahan nama. Nah, ini banyak ya. Saya nggak usah jelaskan ya. Yang penting teman-teman tahu ini ada testimoninya gitu. Ya, saya cepat aja. Nanti bisa tanya ke Bro Charles untuk testimoni-testimoni yang lain. Yang jelas ada semua testimoninya, teman-teman ya. Nah, ini testimoni yang schizophrenia juga ada. Ya, ini video sih sebetulnya. Oke, ini 7 hari setelah terapi nama, sinusnya sembuh, Pak Robert. Ya, ini waktu saya di TV. Nah, ini juga serap kejepit juga sembuh. Nah, ini tidak punya keturunan juga akhirnya punya, teman-teman. Ada banyak, saya punya banyak kesaksian. Ya, ini juga waktu saya menghitung siapa yang menang gitu dalam Pilpres, Pilgub. Itu juga ada hitungannya ini dimuat di jarak pos.
Nah, ini waktu di Gerak Pos dimuat, waktu Pilpres, ya. Ini waktu saya ketemu Pak Koster untuk apa namanya diskusi tentang nama, ya. Dan Pak Koster juga dukung bahwa nama itu penting. Nah, ini waktu saya menganalisa Pilkada 2024. Nah, waktu itu saya analisa bahwa Wayan Koster unggul 78% ya dengan Giri Praste. Nah, digajah dengan Putu Agus itu 59% dan akhirnya waktu pemilihan nilainya seperti ini. Saya tidak mendukung, saya bukan orang politik ya teman-teman. Saya tidak berpolitik gitu, tapi saya berbicara berdasarkan analisa keilmuan HCN. Itu ya, dan hasilnya seperti yang dibacakan oleh analisa HCN. Oke, ini juga bisa untuk sepak bola teman-teman atau apapun yang itu yang ada pertandingan-pertandingan ini juga bisa menganalisa HCN. Cuma ini saya tidak pakai karena takutnya dijadikan judi ya akhirnya gitu. Oke. Nah, bagaimana cara kerja HCN teman-teman? Nah, proses penciptaan itu terjadi 3 kali di identitas, di pikiran, dan di nyata. Seperti yang saya bilang tadi, Anda ikut Zoom ini mikir dulu atau di Zoom ini belum mikir gitu. Nah, di pikiran ini dia bisa menciptakan perilaku, perilaku, kebiasaan, nasib, dan kenyataan. Saya contohkan, misalnya Anda berpikir sedih, maka perilaku Anda akan pendiam, kebiasaannya akan memendam, nasibnya akan pendendam, dan akhirnya GERD, MAH, cancer akan muncul. Nah, jika Anda membereskan sedihnya di pikiran aja, ngobrol dengan orang, hipnoterapi, atau apapun, maka itu bisa beres. Tetapi jika identitasnya masih ada emosi tidak stabil, maka identitas akan mengirimkan emosi tidak stabil dan akan menjadi sedih kedua gitu. Akhirnya muncul lagi tuh siklusnya. Ya, jadi gitu. Nah, HCN itu berada di identitas. Jadi HCN itu bekerja di identitas sehingga siklus sedihnya tidak terulang lagi. Ya, jadi nggak ngulang gitu. Karena yang dibereskan kan di sini, bukan di sini gitu. Paham ya? Konsepnya seperti itu. Nah, saya contohkan di kesehatan, ACN dan sehat. Nah, jika Anda lakukan pola yang atas, itu Anda tidak bereskan energi, cuma pikiran, Anda hipno, meditasi, yoga, terus jaga makan, Anda bisa sehat, teman-teman. Tapi masih abu-abu. Ya. Tapi jika Anda eh, lakukan yang bawah, energi yang dibereskan, maka semuanya akan berjalan maksimal. Nah, jadi ini saya sebut tidak permanen dan ini saya sebut permanen. Jadi Anda tinggal pilih mau yang permanen atau yang tidak permanen. Nah, bagaimana cara melakukan ACN? Sangat mudah. Cek nama dulu di nocoachname.com. Ini gratis teman-teman ya. Jadi ini saya sudah berikan gratis. Jadi kalau Anda masih tidak mau cek, berarti ya ya udah gitu. Jadi nggak ada lagi yang gratis kok. Ya, oke. Lihat apakah ada identitas berbahaya, apakah ada yang bercetak tebal di situ. Anda perlu lihat, teman-teman. Nah, niatkan apakah mau dibereskan atau ditunggu terjadi. Nah, ini Anda yang ambil keputusan. Anda mau tunggu itu terjadi atau dibereskan. Nah, ini Anda yang ambil keputusan. Setelah itu, pilih level perbaikan nama di ACN. Ini semua akan diinfo oleh Charles nanti di via WA. Nah, nunggu namanya selesai. Ya, jadi ada waktu pembuatan nama. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk selesai gitu nggak ya. Jadi harus ditunggu dulu. Lakukan instruksi yang diberikan HCM. Perubahan terjadi dalam 20 sampai 30 hari setelah Anda menerima nama. Jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar, bergaransi, teman-teman. Saya berani menggaransi Anda pasti berubah hidupnya jika Anda mengganti nama Anda. Itu ya. Nah, konsultasi bisa dilakukan via WA atau telepon lebih hemat. Jika mau konsultasi langsung, tentunya ada biaya tambahan karena ya kan saya di Bali. Eh, Anda di luar Bali. Tapi kalau Anda mau undang saya dengan Bro Charles ke kota Anda juga boleh, silakan. Misalnya Anda kumpulin beberapa orang gitu, nggak masalah. Oke, yang perlu diperhatikan, terapi nama bukan metode instan. HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi dan itu karena diri kita sendiri, ya bisa terjadi, teman-teman.
kalau Anda yang malas-malasan. Keyakinan mempercepat proses pemasukkan nama. Nah, saya udah tua nih, ribet banget kalau harus ubah nama, harus KTP, KK, dan lain-lain kan, ribet banget kan, harus pengadilan kemana-mana. Nah, kabar baiknya adalah yang kita rubah adalah nama niskala, yaitu nama mental dan spiritual. Jadi nama skalanya atau KTP, SIM, akte rekening, dan lain-lain, surat tanah, apa, itu tidak dirubah sama sekali, teman-teman. Jadi aman. Jadi Anda tidak usah mikirin ribet, pengadilan, dan lain-lain, karena itu tidak dirubah. Oke. Nah, ingat terapi nama dilakukan di mental dan spiritual. Jadi tidak perlu ubah KTP, SIM, dan lain-lain. Ya, ingatlah teman-teman bahwa identitas sama dengan menu. Jadi jika Anda punya menu seperti ini, maka wajar yang beli menunya memilih itu gitu. Karena jika Anda punya warung sate kambing, maka yang datang wajar beli sate kambing. Menu berbeda, pembeli berbeda. Ya, jika menu Anda bunuh diri, dibunuh itu ya, ya siap-siap menunggu pembeli aja gitu maksud saya. Oke. Apakah menyalahi Tuhan kalau merubah identitas atau nasib? Nah, oke. Selama kita masih di dalam takdir, itu Tuhan memberikan pilihan, teman-teman. Saya contohkan. Misalnya takdir adalah jalan raya. Selama Anda berjalan di jalan raya, Anda mau pelan-pelan, mau ngebut, mau siksak, itu boleh, teman. Selama tidak keluar dari jalan raya, maka itu bisa dilakukan. Oke, jadi sangat aman. Yang tidak bisa dilakukan adalah melawan takdir. Contohnya berusaha hidup selama-lamanya tanpa mati-mati. Ini sampai sekarang belum bisa dilakukan oleh manusia. Ini yang disebut dengan menyalahi takdir, teman-teman. Jadi masih bisa, tidak masalah. Jika Anda merubah nama itu nggak masalah. Oke, jadi saya sudah belajar hampir semua metode untuk membereskan kehidupan, teman-teman. Hipnosis, meditasi, yoga, garis tangan, tarot, tanda tangan, baca retina, dan banyak lagi yang saya pelajari. Sudah habiskan ratusan juta untuk belajar juga. Dan kenapa saya pilih HCN akhirnya? Karena HCN adalah metode termurah, termudah, dan terlengkap. Jadi Anda melakukan satu hal, itu bisa membereskan banyak hal dalam kehidupan. Dan ini sangat simpel untuk dilakukan. Hanya merubah identitas Anda lewat nama Anda, maka hidup Anda akan berubah. Nah, jika Anda tidak percaya, ya kembali saya berkata tadi tidak masalah. Anda bisa coba dulu, pelajari apa yang saya pelajari, bisa belajar hipnosis, meditasi dan segala macam. Nah, jika Anda sudah mentok, baru Anda bisa balik lagi ke HCM. Nah, jadi untuk cek nama bisa ke hypnocoachname.com. Nanti Anda cari formulir seperti ini, Anda isi nama lengkap segala macam. Nanti tinggal daftar aja. Dia akan masuk ke WA-nya Bro Charles. Nah, bagi yang sudah cek nama dan melakukan perubahan nama, waspadalah karena tidak percaya itu manusiawi, teman-teman. Saya tidak masalah Anda tidak percaya itu manusiawi. Nah, masalahnya yang Anda ajak berurusan bukan manusia, melainkan energi. Dan energi tidak butuh kepercayaan untuk bekerja. Ya, Anda tidak percaya api itu panas, tidak masalah. Tapi jika Anda disulut oleh api, maka Anda akan terbakar. Ya, itu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah ubah nama, silakan berbagi kesaksian di kolom komentar jika ada. Nah, jika Anda tidak bisa berbagi waktu, maka berbagilah uang, teman-teman. Jika Anda tidak bisa berbagi uang, maka berbagilah tenaga. Jika Anda tidak bisa berbagi tenaga, maka berbagilah ilmu. Jika Anda tidak bisa berbagi ilmu, ya cukup bagikan informasi saja. Karena apapun yang Anda bagikan, ya, karena apapun yang Anda bagikan, itu akan dihitung balik oleh alam semesta. Karena apa ya, itu akan selalu dapat poin, gitulah intinya, Bang. Itu yang seperti dikatakan di kitab-kitab suci agama masing-masing. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab teman-teman. Dan saya Oke, kembalikan kembali ke Bro Charles. Silakan Bro. oke. Terima kasih Pak Jendra. Kita kasih love-love dulu buat Pak Jendra ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan. Lalu kalau misalkan ada yang mau cek nama itu di kolom chat saya udah tulis linknya. Jadi tinggal diklik aja.
Nanti masukin formnya, masukin namanya di form ya. Nanti akan dianalisa oleh Pak Jendra. Nanti saya akan kirimkan hasil analisanya langsung ke WA-nya juga teman-teman. Ya. Nah, Pak Jendra, ini ada yang tanya ya dari Ya. Okta. Pak, izin bertanya untuk hasil HCN dengan level energi yang berbeda. Bisakah dijelaskan karena saya dan teman saya sudah cek nama, tapi punya saya 53% dan dia 67%. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya lah, jelaskan nama dan mesin. Oke, itu jelas-jelas berbeda kan. Energi 53 dengan 67. Jadi gampangannya gini, tapi lihat dulu isinya apa. Dan isi identitasnya apa. Ada nggak yang bercetak tebal di namanya Okta dan temennya itu? Kalau ada bercetak tebal, sebenarnya nggak usah lihat energinya. Energi itu eh, hitungannya nanti untuk kapan jadinya gitu. Kalau di nama, ya. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya berarti oktanya energinya 53 dan temannya 7. Kalau misalnya di namanya okta ada kecelakaan lebih dari satu kali dan di temennya ada kecelakaan lebih dari satu kali, berarti cepetan temennya kecelakaan daripada oktanya gitu maksudnya. Contoh, gitu ya. Misalnya, makanya lihat yang bercetak tebal dulu. Kalau yang bercetak tebal itu ada, maka waspada gitu langsung ya. Waspada karena peluang terjadinya itu akan ditentukan oleh energi namanya. Semakin dia tinggi seperti papa saya tuh. Seperti dia 85. Jadi jadi muda meninggalnya gitu. Gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi kalau si Okta ini ah, panjang umurnya gitu, tapi tersiksa nah kan. Silakan pilih kan. Oke, Kurang lebih gitu. oke. Selanjutnya dari Bu Sri Dwi. Izin bertanya Pak, kenapa Bapak tidak membuat lagi yang 100%? Karena apa ya? Karena biar tidak merusak hukum piramid dari ciptaan Tuhan gitu. Sebetulnya gini, nama 100% itu tidak perlu juga kita miliki. Ya, tergantung tujuannya apa. Kalau yang 100% itu biasanya kalau mau punya apa ya, kayak jadi guru atau jadi apa, jadi pejabat, jadi apa, presiden misalnya, nah itu perlu nama tinggi-tinggi 100 gitu. Tapi kalau untuk menjalankan hidup ya yang yang kalau lagi perlu ada, kalau lagi ini ada gitu 93 itu udah sudah sangat bagus sekali gitu. Jadi tidak tidak perlu ke 100 kecuali dari kecil ya. Kayak anak-anak saya itu semua namanya 100 gitu. Jadi kelihatan banget bedanya sih. Memang kelihatan banget. Begitu ya, Bu Sri. Oke, terima kasih Pak Jendra. Terus dari Michela, izin bertanya selain mengganti nama, apakah ada metode atau cara tertentu untuk mempercepat misalnya hal bagus atau memperlambat untuk hal buruk terjadi? Seperti cara cheat-nya begitu. Terima kasih Pak. Oke, maksudnya untuk merubah hidup selain ganti nama gitu kan maksudnya ini ya. Iya Misalnya Pak. ya. Ada banyak kan banyak banget bukan hanya nama gitu. Contoh, Anda bisa belajar meditasi ya untuk merubah kehidupan karena meditasi ini bermain dengan level energi. Tetapi penguasaan meditasi butuh 35 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah umur Anda berapa gitu. Ya, 35 tahun itu dilakukan di Tibet sana, bukan di sini. Kalau di sini lebih panjang lagi nanti. Nah, setelah 35 tahun baru Anda bisa melakukan meditasi yang betul-betul. Ini saya bicara meditasi yang benar ya, bukan meditasi yang ada iklannya gitu. Bukan ya, ngerti kan meditasi yang ada iklannya. Maksudnya
Mari belajar meditasi bersama. Itu bukan meditasi gitu. Bu- Jadi meditasi yang betul-betul itu enggak gitu caranya sebetulnya. Ya, karena saya belajar meditasi juga, gitu ya. Dan kalau mau jadi yang hebat atau yang bisa, itu butuh 35 tahun. Sekarang pertanyaannya, Anda sabar nggak nunggu 35 tahun kan gitu? Ya, itu cheat itu, betul, itu cheat. Salah satunya meditasi itu cheat, nge-cheat kehidupan betul. Tapi kuat nggak gitu? Nunggu sampai 35 tahun. Kalau saya sih enggak gitu ya. Saya sudah pasti enggak. Nah, sekarang pertanyaan ini, jika ada motor dan pesawat untuk ke Jakarta dari Bali, gitu ya. Kalau duitnya tidak jadi masalah, apakah Anda pilih motor, gitu kan, atau Anda pilih pesawat, gitu? Kalau saya lebih milih pesawat. Tapi kalau Anda pilih motor, ya silahkan, jadi nggak masalah. Boleh, jadi banyak, banyak untuk misalnya yang banyak. Eh, Hipnoterapi juga bisa merubah kehidupan. Bisa, banyak yang bisa. Bukan nama. Kan saya bilang, kenapa saya pilih HCN itu karena termudah, termurah, dan terlengkap gitu. Itu alasan saya memilih HCN. Karena termudah, termurah, dan terlengkap. Kalau Anda ingin termahal, tersulit, dan teribet, ya silakan pilihan yang lain. Itu ada banyak. Saya bisa kasih tahu juga itu. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Semoga terjawab ya, Miss Nah, Sheila ya. Terus dari Bu Sri Dwi lagi, oh jadi sesuai pesanan ya Pak yang tadi nama 100% itu. eh, tidak bisa dipesan juga. Maksudnya, kalau sekarang sudah saya tutup. Sudah tutup eh, ya Pak ya. Kalau Nah, sekarang. jadi paling tinggi sekarang level 2 ya Pak ya. 93 ya, sembilan sembilan puluh tiga tiga persen 94 gitu masih. Ya, oke. Lalu dari Okta lagi, Pak maaf bertanya lagi, saat kita misal mengganti nama sampai ke level 2, energinya 93%. Ini bisakah kita request nasib apa yang kita inginkan di dalamnya? Semisal mau jadi orang beruntung dan lain-lain. Terima kasih. Pertanyaan Kalau bagus. itu nggak usah request kan, udah pasti kan. Sudah Kalau itu pasti nggak itu. perlu di request. Itu Satu udah paket ya pasti. Om ya. Ya betul. Jadi satu paket itu pasti sudah berisikan itu sehat, beruntung, apa namanya, gampang, dimudahkan itu udah pasti. Jadi nggak usah di request lagi ya teman-teman, itu udah pasti ada di nama yang baru. Apalagi di 93 itu udah pasti ada. Cuma kalau yang harusnya bisa di request tuh, Pak bisa nggak saya kaya banget gitu. Sebetulnya bisa, tapi saya tidak buatkan nama seperti itu karena kalau saya tinggikan di unsur rezekinya, pasti harus ada yang saya kurangin di unsur yang lain, misalnya kesehatannya. Nggak apa-apa, Anda kaya banget tapi cepat mati misalnya gitu kan. Atau umur, karena kan diambil di sini, makanya harus balance. Kalau balance tuh dia nanti sama-sama ininya, sama-sama bagusnya dan bisa panjang gitu. Jadi nggak bisa juga ya bisa difokusin, tapi eh, saya tidak lakukan itu. Yang lebih saya lakukan adalah lebih apa namanya, lebih sejajar gitu lah, sejajar. Jadi biar enak kan, biar Oke. sama-sama kebagian. Jadi seimbang ya Om ya. Nanti juga diselaraskan sama tanggal lahirnya ya. Ya betul. Ya. Nah ini ada kesaksian dari Kak Ayumi ya. Oh iya Saya betul. bacain ya. Iya, saya sudah ubah nama di Pak Jendra. Saya sudah pisah sama suami. Pas dicek Pak Jendra, memang benar di nama saya dan nama suami ada identitas cerai dan energi pisahnya tinggi. Pas sudah ganti nama dan terapi nama di Pak Jendra, energi di dalam diri saya langsung berubah, dapat dirasakan. Kalau sedih biasanya dulu sedih banget. Pas udah berubah nama, saya jadi lebih dalam kesadaran. Kalau sedih lewat ya cuma sebentar. Untuk informasi saya baru ganti nama 8 hari teman-teman. Wah mantap ini. Terima kasih Iya Kak Ayumi ya. Kesaksian testimoninya ya. Semoga nanti makin makin baik lagi hidupnya. betul betul. Terima kasih Bu Ayumi. Oke, dari Bu Siti Suliana. Kalau ganti nama untuk anak-anak bagaimana Pak? Untuk memberi wawasan pada anak-anak bagaimana?
Kan nanti harus nulis di buku juga. Oh, kalau anak-anak justru lebih gampang, Bu. Halo. Kalau anak-anak itu justru lebih mudah. Kalau saran saya kalau di bawah apa ya? Di bawah 10 tahun gitu, masih kecil, mending langsung ganti akte aja. Kan nggak usah terapi. Lebih lebih ini lagi lebih lebih enak buat orang tuanya gitu. Jadi daripada di terapi gitu kan. Nah, mending ganti akte aja. Ganti akte kan memang ribet, tapi kan eh, berlaku seumur hidup gitu loh, Bu. Jadi mending aktenya aja diganti. Jadi tidak perlu terapi, tidak perlu ngapa. Anak saya itu Umur 13 dan tidak. 17 Om katanya Om. Oh, kalau 13-17, ya dikasih tahu mereka, dikasih tahu. Kan udah bisa dikasih tahu. Bisa Bu diomongin gini gini. Waktu saya waktu saya dulu eh, menemukan HCN, itu saya bilang ke mama saya bilang gini, Bu, Ma, saya nama yang diberikan ternyata isinya gini-gini jelek banget. Terus ibu saya bilang, ya udah ganti aja gitu. Jadi waktu itu justru ibu saya yang semangat nyuruh saya ganti nama. Karena memang kalau untuk anak-anak itu kita gampang banget ngomongnya untuk Bu Siti ya. Tinggal bilang aja, oh, nak, ternyata mama salah loh bikinin kamu nama. Namanya kurang bagus. Mama mau mau memperbaiki ya biar nggak nanti kamu ke depannya jadi lebih buruk. Namanya mama rubah. Udah gitu aja ngomongnya. Kan itu masih tanggung jawab ibu karena mereka masih anak anak ibu kan. Itu lebih gampang sebetulnya ngomong. Jadi minta maaf aja dulu karena ketidaktahuan gitu. Saya aja dulu gitu kok. Waktu ke anak saya yang besaran kan, anak saya yang besar ini tuh waktu saya rubah dia umur 5 tahun waktu itu. Saya bilang sama dia gitu. Kak, papi salah ya dulu bikin namanya, sekarang papi ganti. Kok diganti Pi? Ya dulu papi salah bikinnya, ini yang benar gitu. Ya dia yang mau aja kan, tahu. Itu ya. Oke. Terima kasih Pak Jendra. Semoga terjawab ya Bu Ya, Siti Suliana ya. Terus dari Pak Budacara. Malam Pak Jendra, apa hubungan ganti nama? Sorry, sorry. Dari ini dulu, Pak Rizal dulu. Pak mau tanya ya. ubah nama Niskala itu gimana maksudnya Pak? Apa ubah nama hanya panggilan aja atau gimana ya Pak? Bukan, nis kalau itu artinya di alam mental dan spiritual. Kak. Jadi manusia itu kan ada 3 lapis, fisik, mental, dan spiritual. Nah, fisik ini kan yang KTP, KK, apa akte, pokoknya ini ya di letaknya. Nah, yang di mental dan spiritual ini yang jalur energinya gitu. Bukan nama panggilan, tetap nama full, tapi di dalam alam itu gitulah intinya. Jadi bukan nama panggilan ya. Saya nama Bapak atau nama saya Jendra atau nama panggilannya Agus, bukan gitu. Jadi full name-nya diganti. Full name yang di di KTP itu yang diganti gitu. Tapi KTP-nya tidak usah diganti. Nanti ada terapinya segala macam. Itulah kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Jendra. Saya Ya, Jadi nanti juga ada terapinya dan mudah sekali ya Om ya. Nanti dikasih tahu ya panduannya ya kalau sudah ubah betul. nama ya. Kan kan udah saya bilangin tuh. Termudah, terleng eh termurah, terlengkap, termudah. Ya, Jadi tidak ada yang susah di ACN tuh. Karena motonya udah gitu soalnya. oke. Lalu dari Pak Budacara, malam Pak Jendra, apa hubungan ganti nama dengan karma? Oh, sangat berhubungan, Pak. Udah cara ya, sangat berhubungan. Karena identitas itu adalah asal muasal karma, ya. Jadi gini, karma itu kan perbuatan ya, betul ya. Kalau di istilah di Bali, karma pala gitu kan.
buah dari perbuatan. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bapak berbuat, berpikir dulu atau berbuat dulu baru berpikir? Coba saya tanya. Berbuat dulu baru berpikir atau berpikir dulu baru berbuat gitu. Misalnya Bapak mau ke kantor, Bapak mikir dulu nggak? Saya mau ke kantor nih. Atau tiba-tiba udah nyampe kantor, loh kok saya di kantor gitu kan nggak mungkin ya. Benar nggak? Jadi karma itu sebenarnya perbuatan yang ada awalnya yaitu pikiran gitu. Nah, kalau lebih mudahnya, jadi identitas. Jadi gini contohnya, banyak yang saya cek namanya, itu dia waktu dicek namanya ada bunuh diri. Dia bilang gini ke saya, iya Pak, saya sering banget dengar ada yang nyuruh suruh bunuh diri gitu. Nah itu siapa yang nyuruh? Ya identitasnya yang nyuruh gitu. Paham ya maksudnya? Nah, identitas yang ada di setelah nama Anda dicek itulah apa asal muasal dari karma yang harus Anda jalankan nanti gitu. Perbuatan yang harus jalankan. Misalnya di namanya ada apa misalnya itulah tadi kecelakaan misalnya gitu. Berarti itu yang harus Anda jalani salah satunya, terutama yang buruk, yang berbahaya kan. Saya bicara yang berbahaya ya, yang bagus kan ada juga misalnya kayak pekerjaan baik gitu misalnya. Melakukan pekerjaan sempurna ya memang itu karma Anda melakukan pekerjaan sempurna. Jadi apapun yang Anda kerjakan bagus gitu misalnya. Jadi sangat berhubungan karma dengan nama itu sangat berhubungan. Jadi kalau Anda ganti nama itu Anda membereskan karma Anda itu. Bahkan kalau Anda belum siap mendengar ini, bahkan kalau saya sudah siap ya. Kalau Anda ganti nama itu ganti karma. Nah ini kan tidak semua orang siap mendengar kan. Oh masuk sih gitu jadinya nanti kan. Tapi ya ya gitu menurut saya sih. Dari penelitian saya, dari saya sudah ngobrol dengan banyak guru, eh, ganti nama itu sama dengan ganti karma. Ya, dan itu sah, Oke, nggak boleh teman-teman ya. jadi bukan berarti kita menghindari karma itu ya Om ya. Bukan, setiap kehidupan pasti ada karmanya kan, bro. Ya sekarang milih yang karma yang mana gitu, ya kan? Ya, ya, oke. Terima kasih Pak Jendra. Lalu dari Bu Ya, Siti Suliana lagi, nama baru itu nggak harus diketahui banyak orang ya Pak. Nama baru tidak itu harus ya, tidak Bu. harus diketahui banyak orang ya Pak. Betul betul, tidak harus. Ah, saya punya pasien juga, bahkan nggak ada yang tahu nama barunya, tapi dia berubah juga kok, gitu. Jadi nggak harus, karena kan ada terapinya. Yang harus tahu nama baru itu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi nggak usah Anda gembar-gembor. Nah, gembar-gembor itu untuk mempercepat proses. Ya, jadi kan biar 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 cepat gitu, biar cepat masuknya. Itu kayak boosternya gitu. Tapi kalau misalnya Anda, nggak usah dah, nggak usah bilang-bilang ke orang gitu. Cukup saya aja yang tahu gitu. Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Banyak juga yang kayak gitu, nggak masalah. Tapi biasanya kan orang pasti pingin cerita kan. Ya. Oke, siap. Ini ada yang WA saya barusan mau rubah nama langsung. Wah, Sebentar. siap. Nanti habis Nah, Zoom kita ngobrol-ngobrol. Mau langsung level 2 katanya. Oke. oke. eh ada lagi pertanyaannya, Bapak Ibu, sebelum kita tutup? Ya, diinfokan sekali lagi untuk teman-teman yang mau analisa nama bisa ya di WA ini, di WA ini, di link ini. Jadi klik aja linknya, scroll ke paling bawah itu ada form isi nama, nama email, nama lengkap, nama email, sama nomor WA. Nanti itu terhubung sama WA saya. Nanti nama Bapak Ibu saya kirim ke Pak Jendra untuk dianalisa. Nanti setelah itu saya kirim balik ke Bapak Ibu kalau hasilnya udah keluar ya. Kalau misalkan namanya ada masalah, itu juga nanti dikasih solusinya gimana seharusnya gitu ya. Dan kalau mau konsultasi lebih lanjut juga boleh gratis ya. Di Pak Jendra ini baik hati sekali, konsultasi semuanya gratis ya. Kalau di tempat lain Betul. mungkin bayar.
Kok bisa juga dibacain nama anak dan suami? Bisa Kalita. Kalita tadi udah WA ya. Ketik di WA aku aja ya, Kalita ya. Nggak usah lewat web. Kalau udah satu kali, Kalau udah nama punya Kalita nomornya kan tadi nggak udah bisa. masuk. Udah punya nomornya. Nanti Kalita ketik aja tuh di WA saya, nama suaminya apa, nama anaknya apa. Anaknya misalkan ada dua, ada tiga, Siapa? ketik aja Kenapa? semua. Oh ya, namanya siapa? Nama suaminya siapa, nama anaknya siapa. Ya, Kalau nama suaminya apa, berarti gimana dong? loh kan what is your name loh, bukan who is your name. Apa namamu gitu ya? Ya, oke. Terima kasih Pak Jendra, pas banget ini Ya, sudah jam 9 malam. Jadi seperti biasa Hypno Coach Name selalu on time, mulainya on time, tutupnya juga on time. Nah, betul. teman-teman kalau yang masih mau analisa nama silakan ketik lagi klik di link Hypno Coach Name ini ya, analisa nama gratis. Terima kasih Pak Jendra untuk Oke, pemaparannya pada terima malam hari kasih ini. Bro Charles. Kita juga Terima ada kasih teman. YouTube ya, teman-teman bisa lihat YouTube-nya Hypno Coach Name. Lalu ada channel WA, bisa masuk channel WA Hypno Coach Name juga. Dan untuk teman-teman yang ikut webinar ini, biasanya sudah dapat bonus tuh. Apa webinar ini bonusnya kalender energi sama hari baik ya. Khusus buat bulan November. Nanti bisa November di-download di ya. situ ya. Nanti Desember ada lagi ya. Nanti kita adanya di akhir-akhir Betul. minggu Desember nanti ada lagi. Itu bisa dipakai untuk ambil keputusan, untuk bikin perayaan, atau bikin berjaga-jaga juga bisa. Ya. Terima kasih Pak Jendra. Selamat malam. Selamat Sama-sama. malam juga untuk Terima malam, teman-teman Bro. semua. Terima kasih Pak Jendra, Pak Prabu Terima semua, terima kasih, kasih. Pak Ade. Ya, Pak Daksa, terima Iya, kasih. terima kasih Sukses. banyak. Oke, Ye. semoga sehat, dilancarkan Sami. Terima kasih. Amin, amin. Iya, Saya iya, end meeting semua. ya. Terima kasih.